Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rubiati GPAI. Apa kabar Bapak Ibu Guru? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, dalam video kali ini kita akan berbagi hal yang terkait dengan penilaian perilaku kerja. Bapak Ibu, video ini dibuat untuk menanggapi pertanyaan di kolom komentar pada video sebelumnya Bapak Ibu, yang mana video tentang syarat untuk mendapatkan predikat sangat baik dalam penilaian kinerja guru. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah cara untuk mendapatkan nilai perilaku kerja sesuai dengan ekspektasi pimpinan Bapak Ibu? Bapak Ibu, di awal periode penilaian Bapak Ibu di bulan Januari, untuk periode Januari sampai Juni, dulu kita sudah menyusun perencanaan kinerja yang salah satunya adalah menyusun perilaku kerja Bapak Ibu, di mana di dalam pengajuan penilaian perilaku kerja yang disepakati dengan atasan terdapat 7 aspek penilaian perilaku kerja Bapak Ibu ya, yang disingkat dengan berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif Bapak Ibu. Nah, masing-masing aspek ini Bapak Ibu kita sudah pahami bahwa indikator perilaku yang diharapkan dari aspek berorientasi pada layanan itu apa, kemudian perwujudan perilakunya bagaimana. Kemarin untuk pewujudan perilaku Bapak Ibu ada beberapa pilihan dan kita sudah memilih salah satu di antara beberapa pilihan perwujudan perilaku. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu, perwujudan perilaku dari masing-masing aspek ini nanti akan dinilai oleh pimpinan atau kepala sekolah Bapak Ibu. Nah, apa saja yang dinilai dari perwujudan perilaku dari masing-masing aspek Bapak Ibu? Bapak Ibu, seperti inilah tampilan penilaian perilaku kerja di akun pimpinan Bapak Ibu atau akun kepala sekolah. Kita lanjutkan pembahasan di sini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, seorang kepala sekolah di dalam melakukan penilaian perilaku kerja guru di PMM, maka itu mendasar dari hasil pengamatan selama bulan penilaian Bapak Ibu. Yang diamati apanya dan yang dinilai apanya? Yang diamati adalah perwujudan dari setiap aspek Bapak Ibu, kemudian dan dampak dari perwujudan perilaku yang dilakukan oleh seorang guru. Misalnya di sini Bapak Ibu, nomor 1 untuk aspek berorientasi pada pelayanan Bapak Ibu, indikatornya adalah bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan, kemudian cekatan dalam bekerja, solutif dalam mengatasi permasalahan pembelajaran, dan dapat diandalkan oleh peserta didik, orang tua maupun rekan. Nah, perwujudan yang saya pilih pada aspek berorientasi pada layanan ini adalah melayani dengan standar yang sama kepada semua pihak. Nah, selama periode penilaian Bapak Ibu, pimpinan itu melakukan observasi atau pengamatan bagaimanakah selama melakukan perilaku kerja saya bisa memberikan pelayanan yang standar kepada semua pihak. Nah, usai melakukan pengamatan ketika penilaian Bapak Ibu, maka kepala sekolah mempertimbangkan 2 hal ini. Bagaimanakah level perwujudan dari perilaku ini dan bagaimanakah dampak yang ditimbulkannya. Nah, mengenai indikator atau kategori dari perwujudan, nilai perwujudan tiap aspek dan juga nilai dampak dari tiap aspek Bapak Ibu di semua aspek itu sama. Jadi aspek perilaku apapun, mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, itu indikator untuk penilaian baik pada aspek perwujudan perilaku maupun dampak perilaku yang ditimbulkan itu sama Bapak Ibu. Apa saja? Yaitu untuk perwujudannya di level terendah adalah guru tidak melakukan upaya mempelajari. Kemudian yang kedua adalah ada upaya mempelajari tapi kesulitan
mempelajari. Misalnya begini Bapak Ibu, di aspek berorientasi pada pelayanan, saya memfokuskan perwujudan perilaku dalam bentuk memberikan pelayanan yang sama kepada semua pihak. Nah, ternyata berdasarkan pengamatan pimpinan selama bulan penilaian, itu misalnya kalau level 1 berarti saya tidak melakukan upaya apapun untuk bisa memberikan pelayanan yang standar kepada semua pihak. Atau level di atasnya yaitu ada upaya tetapi saya masih sulit untuk bisa memberikan pelayanan yang standar kepada semua pihak. Atau level ketiga yaitu menunjukkan ada perubahan perilaku. Jadi Bapak Ibu di level ketiga di sini saya sudah ada perubahan perilaku untuk memberikan pelayanan yang standar kepada semua pihak dengan pelayanan yang lebih baik. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu menunjukkan perilaku yang nyata tapi belum konsisten. Maksudnya di sini berarti pada aspek pelayanan berorientasi pada layanan, berarti saya sudah bisa secara nyata memberikan pelayanan yang sama kepada semua pihak tetapi belum konsisten. Ada saat-saat tertentu yang saya tidak bisa berbuat demikian. Kemudian yang tertinggi, yang level kelima Bapak Ibu ini yang misalnya kepala sekolah memberikan saya di penilaian yang tertinggi suatu misal di sini poin kelima bahwa menunjukkan perilaku yang nyata dan konsisten, berarti seorang guru atau saya misalnya di sini saya sudah mampu memberikan pelayanan dengan standar yang sama kepada semua pihak secara konsisten. Jadi kepada siapapun di saat kapanpun saya mampu memberikan pelayanan yang standar kepada semua pihak. Maka di sini Bapak Ibu kepala sekolah berdasarkan hasil observasi terhadap kinerja bawahnya, kinerja seorang guru bisa menentukan di manakah grade atau tingkatan yang tepat untuk diberikan kepada seorang guru. Apakah di 1, 2, 3, 4, atau 5. Nah, ini Bapak Ibu berarti yang manakah? Bagaimanakah agar kita bisa mendapatkan nilai perilaku kerja sesuai dengan ekspektasi pimpinan? Tentu Bapak Ibu semakin tinggi, semakin bagus, semakin mendekati atau semakin mendekati ekspektasi pimpinan Bapak Ibu ya. Terutama di 4 dan 5 menunjukkan perilaku nyata sekalipun mungkin belum konsisten, apalagi yang kelima sudah melakukan perilaku nyata dan konsisten. Nah, itu pada aspek nilai perwujudan. Nah, sekarang bagaimana dampak dari nilai perwujudan perilaku kerja pada aspek pelayanan berorientasi pada layanan ini bisa dirasakan di satuan kerja kita. Nah, ini Bapak Ibu ada level terendah yaitu terlihat upaya tapi tidak berdampak. Jadi sebenarnya seorang guru sudah berupaya untuk melakukan pelayanan yang standar kepada semua pihak tetapi belum berdampak Bapak Ibu. Di level yang lebih tinggi terlihat upaya dan berpotensi berdampak. Upayanya terlihat, potensi dampak positifnya ada. Kemudian di level yang ketiga adalah berdampak kecil pada kinerjanya maupun timnya. Kemudian yang keempat berdampak besar pada tim kinerja maupun timnya, pada kinerja seorang guru maupun timnya. Dan yang kelima adalah berdampak besar pada satuan pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu, tentu di manakah tingkatan nilai dari perwujudan atau dampak ini ditentukan oleh kepala sekolah sesuai dengan hasil pengamatan selama periode penilaian. Demikian pula Bapak Ibu cara pimpinan memberikan penilaian. Bapak Ibu di poin kedua misalnya pada aspek akuntabel di mana perwujudan nilai yang saya fokuskan adalah menghindari situasi yang menimbulkan konflik kepentingan pribadi, maka di level manakah? Apakah ada upaya, tidak ada upaya tapi kesulitan, menunjukkan adanya perubahan perilaku, ada perilaku tapi belum konsisten, ataukah sudah berperilaku tapi dan sudah konsisten. Begitu pula dampaknya, apakah tidak berdampak, apakah ada potensi dampak positif, apakah ada dampak positif tapi masih kecil, ataukah dampak yang besar, ataukah dampak besar pada satuan pendidikan. Nah, ini nanti kepala sekolah yang akan memberikan penilaian di level manakah nilai perilaku kerja seorang guru sampai dengan pada aspek penilaian ketujuh yaitu kolaboratif. Demikian Bapak Ibu video kita buat untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah cara agar seorang guru bisa mendapatkan nilai perilaku kerja yang sesuai dengan ekspektasi pimpinan. Jawabannya adalah berperilakulah dengan
wujudkan perilaku pada tiap-tiap aspek perilaku kerja yang sudah Bapak Ibu rencanakan dengan sebaik mungkin. Sehingga nanti kepala sekolah berdasarkan hasil observasi dan pengamatan selama bulan penilaian, Bapak Ibu akan memberikan Bapak Ibu guru pada tingkatan yang terbaik. Bisa tingkatan keempat menunjukkan perilaku nyata sekalipun belum konsisten, ataukah malah di poin yang kelima menunjukkan perilaku nyata yang konsisten. Dan semoga pada penilaian dampak ada pada penilaian yang berdampak besar pada penilaian kinerja guru atau timnya, dan juga berdampak besar pada satuan pendidikan. Demikianlah Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.